Moshimasu, ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan. Kali ini Ko Channel bakalan ngebawain alur cerita dari Tonghua The Legend of Sword Domain episode 1-5. Tonghua ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Lu Yang yang ingin menjadi Sword Master terkuat dan menguasai 10 pedang legendaris. Terus, akankah Lu Yang sanggup mewujudkan mimpinya? Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar aku makin semangat buat bikin konten. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. 但我们方家的长老都是剑魂境的强者，我希望你们将来都能成为剑魂境的强者。剑魂境吗？小杨，你剑体境界的事情千万不能让家族中的人知晓。按照目前的进展，想必突破剑魂境也用不了几年，我的苦日子就到头了。 Pada zaman dulu diceritakan bahwa ada seorang praktisi bela diri yang menguasai seluruh ranah seni pedang dan berhasil membuka domain pedang agung. Bahkan ia pun bisa menjadi abadi karena kekuatannya itu. Lalu turunlah 10 pedang legendaris yang memiliki kekuatan sangat hebat. Dan masing-masing dari pedang tersebut mewakili satu energi dari setiap elemen, yaitu logam, kayu, air, api, bumi, angin, petir, cahaya, kegelapan, dan darah. Namun seiring berjalannya waktu hanya tersisa 5 elemen besar dari pedang legendaris tersebut. Dan pedang-pedang itu juga terpencar ke berbagai wilayah, yaitu di Sekte Pedang Domain Pusat, keluarga Hua dari Domain Timur, keluarga Chu dari Domain Selatan, keluarga Luo dari Domain Utara, dan keluarga Lu penguasa Domain Barat yang memiliki pedang legendaris Heavenly Rainbow. Lalu dikatakan bahwa Lu Shentong, patriark keluarga Lu dari Domain Barat, telah menembus semua ranah seni pedang dan menjadi salah satu master pedang terkuat di semua domain pedang. Kemudian kita diperlihatkan Lu Shentong yang tampak sedang berpikir dan memanggil Lu Shiming lalu memberinya tugas. Ternyata Lu Shentong memerintahkan Shiming untuk pergi ke keluarga Feng di kota Henshan Domain Utara dan mencari seorang wanita bernama Feng Qingxi. Lalu Shiming juga diminta untuk membawa Feng Qingxi dan anaknya ke kota Shenzhen. Awalnya Shiming tampak terkejut dengan permintaan Lu Shentong. Akan tetapi Lu Shentong langsung mengakui bahwa Feng Qingxi adalah wanitanya dan anak dari Feng Qingxi tersebut merupakan darah dagingnya. Jemput mereka dengan selamat, jangan sampai ada kesalahan. Perintah Lu Shentong. Kemudian, Lu Shentong juga memberikan sebuah potongan gio kepada Shiming. Bawa ini bersamamu. Dia hanya akan percaya jika liontinnya cocok. Scene pun berganti. Tampaklah seorang pemuda bernama Lu Yang yang sedang menyapu halaman. Dan saat itu, Lu Yang teringat pada masa kecilnya. Rupanya dulu ia sering diejek dan merasa malu karena nama marganya bukanlah Feng. Namun setelah menanyakan hal tersebut, ibunya tampak sedih. Setelah itu tiba-tiba Lu Yang pingsan dan tidak sadarkan diri. Akhirnya kakeknya pun memutuskan untuk pergi ke hutan kabut iblis dan mencari obat. Ia rela mempertaruhkan posisinya sebagai patriark dan meninggalkan kediaman keluarga Feng demi Lu Yang. Namun setelah beberapa musim berlalu, tiba-tiba Feng Qingxi meninggal dunia saat musim dingin. Kemudian Lu Yang pun membuka matanya dan terbangun dari tidur panjangnya. Ia pun sangat sedih ketika mengetahui bahwa ibunya telah mati. Ditambah lagi, Feng Qinghong telah merebut posisi patriark keluarga saat kakeknya pergi mencari obat. Dan untuk menundukkan keluarga Feng Qinghong pun melempar papan peringatan Feng Qingxi dan berniat untuk membunuh Lu Yang. Lalu untuk menyelamatkan hidup Lu Yang, pamannya yang bernama Feng Qingliu pun memutuskan untuk meninggalkan keluarga Feng atas kehendaknya sendiri. Dan status sosial Lu Yang pun diturunkan menjadi seorang pelayan yang mengurusi kuda Feng Lingchu. Kembali ke masa kini, Lu Yang sedang menyapu halaman sambil mendengarkan penjelasan dari instruktur bela diri keluarga Feng. Ia mengatakan jika mereka sanggup menembus ranah tubuh pedang sebelum berusia 18 tahun, maka mereka tidak perlu berlatih di lapangan lagi, dan akan mulai diajarkan teknik bela diri keluarga. Ia juga berkata bahwa ranah yang lebih tinggi dari tubuh pedang adalah ranah jiwa pedang, dan semua tetua keluarga Feng telah mencapai ranah master jiwa pedang. Kemudian setelah mendengar bahwa kekuatan tetua keluarga Feng adalah ranah master jiwa pedang, Lu Yang pun merasa kesal. Tampaknya ia harus bertahan sedikit lebih lama lagi untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Feng Qinghong. Karena selama ini, Lu Yang telah dilatih secara diam-diam oleh pamannya dan mencapai ranah tubuh pedang. Akan tetapi, Feng Qingliu meminta Lu Yang untuk berhati-hati dan tidak membiarkan siapapun dari keluarga Feng mengetahui kekuatannya. Karena jika tidak, maka nyawa Lu Yang akan berada dalam bahaya. Setelah itu, Lu Yang pun berpikir bahwa dirinya tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai ranah jiwa pedang. Yang artinya sebentar lagi Lu Yang bisa membalaskan dendamnya. Lalu, tampaklah Feng Lingchu yang sedang diululukan oleh orang-orang karena telah mencapai ranah tubuh pedang di usianya yang masih 17 tahun. Namun sikap Lu Yang yang tetap cuek dengan hal tersebut membuat Feng Lingchu menjadi emosi. Kemudian Feng Lingchu yang telah puas memukuli Lu Yang pun langsung meminta untuk diantar ke lembah naga. Aku sekarang adalah praktisi bela diri ranah tubuh pedang. Aku ingin mencoba kemampuanku dengan mereka, ucap Feng Lingchu.
Lalu sesampainya di lembah naga, Feng Lingchu langsung menantang Feng Lixuan untuk berduel dengan percaya diri. Meskipun Feng Lixu kakaknya telah mengingatkan agar ia tidak meremehkan Feng Lixuan, tampaknya Feng Lingchu tetap keras kepala dan menganggap enteng kekuatan Feng Lixuan. Akhirnya mereka berdua pun bertarung. Namun Feng Lingchu tampaknya kewalahan dan tidak bisa mengimbangi kekuatan Feng Lixuan. Dalam sekejap Feng Lixuan pun berhasil mengalahkan Feng Lingchu dengan mudah. Kemudian Feng Lingchu yang merasa kesal dan hasil pertarungannya itu berniat untuk meluapkan amarahnya kepada Luyang. Luyang yang menyadari niat dari Feng Lingchu tersebut memutuskan untuk menerima semua serangannya. Karena Luyang merasa bahwa tubuhnya yang telah mencapai ranah tubuh pedang itu masih bisa menahan serangan tersebut. Akan tetapi Feng Lingchu merasa semakin kesal karena Luyang selalu menghindari serangannya. Akhirnya Feng Lingchu pun mulai mengejek Luyang. Kau hanyalah anak buangan yang tak diinginkan ayahmu. Memangnya kau bisa memberontak melawan keluarga Feng? Ucap Feng Lingchu. Luyang yang mendengar hal tersebut pun langsung tersulut emosinya dan teringat dengan semua kenangan buruk yang pernah ia alami sejak kecil. Namun Feng Lingchu tetap tidak berhenti memprovokasinya dan terus mengejek Luyang di hadapan orang-orang. Kau hanyalah bocah lemah yang tak tahu terima kasih dan gak punya ayah, kata Feng Lingchu sambil mengejek. Luyang, tunjukkan pada aku seberapa kuat dirimu. Saat itu juga Feng Lingchu langsung mengeluarkan jurusnya untuk menyerang Luyang. Akan tetapi gerakan Luyang jauh lebih cepat dan ia pun berhasil menaruh pedangnya di leher Feng Lingchu. Melihat keadaan adiknya yang terancam, Feng Lixue pun berusaha untuk membujuk Luyang agar mau melepaskan adiknya. Akan tetapi Luyang menolak hal tersebut karena ia sadar bahwa perbuatannya ini tidak mungkin dimaafkan oleh ayah mereka. Berhenti menipuku. Bahkan jika Feng Qinghao mengatakan hal itu, aku takkan percaya. Setelah itu Luyang pun langsung menyerang Feng Lingchu dan membuatnya tak sadarkan diri. Feng Lixue yang geram melihat perbuatan Luyang langsung menyerangnya. Namun Luyang sanggup membalas serangan tersebut dengan mudah. Feng Lixue dan yang lainnya pun kaget melihat kemampuan Luyang. Kau telah sampai di ranah tubuh pedang menengah. Bagaimana bisa? Kata Feng Lixue kaget. Kemudian mereka pun kembali bertarung. Selama pertarungan, Luyang tampak jauh lebih unggul daripada Feng Lixue. Hingga akhirnya Feng Lixue pun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Luyang. Tapi sebelum mereka berhasil menangkapnya, Luyang telah pergi ke hutan dan melarikan diri. Setelah itu Feng Lixue pun memeriksa kondisi adiknya. Ternyata kultivasi Feng Lingchu telah dirusak dan dentiannya terluka. Lalu Feng Lixue pun langsung membawa adiknya pulang dan melaporkan hal tersebut kepada ayahnya. Qingye, kumpulkanlah pasukan dan tangkap Luyang, perintah Feng Xinghong dengan marah. Kemudian mereka pun melakukan pencarian Luyang di hutan. Akan tetapi karena Luyang sangat cerdik dan kuat, Qingye dan pasukannya pun tidak berhasil menangkap dirinya. Kami melakukan pengejaran, tapi pada akhirnya ia berlari ke hutan kabut iblis, lapor Qingye. Namun hutan kabut iblis sangatlah berbahaya dan ditakuti. Bahkan Qingye dan pasukannya pun tidak berani untuk masuk ke sana. Akhirnya Qingye pun berkata bahwa ia akan menjaga daerah perbatasan hutan kabut iblis agar Luyang tidak bisa kabur. Qingye juga meyakinkan Feng Qinghong bahwa tidak ada satu orang pun yang berhasil selamat setelah melewati hutan kabut iblis. Jadi bisa dipastikan bahwa Luyang akan mati di sana. Kemudian setelah itu Feng Qinghong teringat bahwa Luyang memiliki kemampuan untuk berkultivasi. Lalu ia pun curiga bahwa Feng Qingliu lah yang sudah mengajarkan Luyang teknik bela diri. Setelah itu Feng Qinghong pun memutuskan untuk menangkap Feng Qingliu dan memberinya pelajaran. Ayo, kita tangkap Feng Qingliu, ucap Feng Qinghong. Cerita pun berlanjut. Tampaklah Feng Qinghong dan pasukannya yang telah mengepung kediaman Feng Qingliu. Lalu Feng Qinghong pun langsung menyerang Feng Qingliu dan membuatnya terkapar tak berdaya. Kemudian di sisi lain, Sheming telah berhasil menemukan kediaman keluarga Feng dan mencoba untuk mencari keberadaan Feng Qingxi beserta anaknya. Akan tetapi, Sheming mendapati bahwa Feng Qingxi telah tiada dan Luyang anaknya kabur ke hutan kabut iblis. Alhasil, tanpa pikir panjang lagi, Sheming pun langsung berusaha untuk mencari petunjuk di manakah hutan kabut iblis itu. Di manakah hutan kabut iblis itu? Siapakah yang tahu di mana dia? Tanya Sheming dengan tegas. Lalu pelayan itu pun mengatakan bahwa Feng Qingye lah yang telah melakukan penyelidikan itu dan tahu di mana posisi terakhir Luyang. Setelah mendengar hal tersebut, Sheming pun bergegas mencari Qingye. Tak lama setelah itu, Sheming pun bertemu dengan Feng Qingye dan pasukannya yang telah menangkap Feng Qingliu. Feng Qingye, bisakah kamu mengantarku ke hutan kabut iblis untuk mencari Luyang? Tanya Sheming dengan sopan. Mendengar Sheming yang hendak mencari Luyang, Feng Qingliu pun menyadari bahwa Sheming adalah utusan dari ayah Luyang. Setelah itu, Feng Qingliu pun mengatakan bahwa ia adalah kakak dari Feng Qingxi. Kemudian Sheming pun meminta Feng Qinghong untuk melepaskan Feng Qingliu dan meminta izin agar Xingyue bisa mengantarnya ke hutan kabut iblis. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Feng Qinghong pun menyanggupi permintaan tersebut. Lalu sesampainya di hutan kabut iblis, Sheming pun bergegas untuk mencari Luyang. Sedangkan di sisi lain, tampaklah Luyang yang telah masuk semakin dalam ke hutan kabut iblis tersebut.
Kemudian secara tiba-tiba muncullah binatang iblis yang mendekati Luyang dan hendak menyerangnya. Namun setelah melihat sosok Luyang dengan jelas, binatang iblis tersebut langsung kabur dan menghilang. Melihat hal itu, Luyang pun jadi ikut penasaran dengan apa yang terjadi. Sepertinya binatang iblis yang ada di sana takut kepada sosok Luyang dan tidak berani untuk mengganggunya. Kemudian Luyang pun segera melanjutkan perjalanannya dan berharap bisa keluar dari hutan kabut iblis tersebut. Scene pun berganti. Xiaoming terlihat kewalahan karena diserang dan dikepung oleh hewan iblis. Bahkan ia pun bingung bagaimana cara Luyang bisa selamat dari hewan iblis itu padahal kemampuannya baru mencapai ranah tubuh pedang. Sedangkan seluruh hewan iblis yang ada di hutan tersebut rata-rata kekuatannya mencapai ranah istana pedang yang jelas-jelas jauh lebih kuat daripada Luyang. Lalu karena Xiaoming merasa khawatir, akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak meladeni binatang-binatang tersebut dan fokus mencari Luyang. Namun tanpa sadar, Luyang telah berjalan mendekati pusat dari hutan kabut iblis. Dan ia pun bertemu dengan master pedang Li Xuehe yang memiliki pedang legendaris Bloody Gold. Kau pasti sangat istimewa karena bisa sampai di sini. Baiklah, aku akan mencicipi darahmu. Apakah itu sesuai dengan selera pedang Bloody Gold milikku atau tidak? Ucap Li Xuehe. Li Xuehe yang merasa tertarik dengan Luyang pun langsung menangkapnya dan berniat untuk mengambil darah Luyang. Terus, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dapatkah Luyang selamat dari genggaman Li Xuehe? Yuk pantengin terus channel Kucing No Lab dan jangan lupa ya buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan part selanjutnya. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Jane, bye-bye.